Halo, balik lagi di channelku POTF. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau bikin kandang untuk cat gecko yang kemarin aku sempat bahas. Oh ya, by the way, cat geckoku udah ku kasih nama Katy dan Geki. Yang cewek Katy dan yang cowok Geki. Dan yang bikin aku seneng hari ini tuh mereka udah mau makan. Jadi kemarin aku sempat kasih kecoa dubia 1 cup buat mereka. Dan besoknya dari sekian banyak kecoa dubia yang ku kasih, cuma nyisa 1 ekor aja. Oh ya, balik lagi ke topik. Jadi di video ini aku bakal kasih lihat kalian proses dalam pembuatan enclosure bioaktif untuk cat geckoku ini. So, buat kalian yang mau belajar dan mulai bikin kandang bioaktif, kalian harus tonton video ini sampai habis. Karena aku bakal kasih lihat proses pembuatannya, tips dan triksnya, serta apa sih bahan yang harus kalian siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa klik like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Langsung aja yuk! Halo guys, jadi ini bahan-bahan yang udah aku kumpulin. Banyak banget ya. Tapi kita nggak bakal pakai bahan sebanyak ini. Mungkin sebagian aja. Jadi sekarang aku bakal jelasin bahan-bahan ini satu per satu. Dimulai dari enclosure-nya. Nah, untuk enclosure-nya aku pakai yang merek Nikita. Ukurannya kalau nggak salah sih panjangnya 60 cm, lebar 30 cm, terus tingginya tuh 45 cm. Menurutku ukuran segini udah ideal banget ya buat Katy dan Geki, mengingat ukuran mereka tuh masih lumayan kecil. Dan aku nggak saranin buat pakai enclosure yang terlalu besar, karena akan menyulitkan kalian buat memantau keadaan mereka. Untuk substratnya di sini aku pakai beberapa campuran. Nah, di sini ada kokopit, ada sphagnum moss juga, ada daun-daun kering, ini forest bark nih. Jadi ada forest bark juga. Karena di alam aslinya tuh sebenarnya substratnya tuh macam-macam ya. Bisa ada kerikil, ada batu-batu besar, ada pasir, ada daun kering, kayu kering. Semoga aja dengan aku pakai substrat kayak gini bisa menyamai habitat aslinya. Nah, pemakaian substrat kayak gini juga berfungsi buat tempat sembunyi serangga-serangga pengurai kayak isopod. Untuk tanamannya sendiri aku pakai tanaman ini. Nah, di sini ada bromelia sama sirigani. Ini tanaman yang paling aku suka. Kenapa? Karena mereka tuh kuat banget. Perawatannya juga gampang. Jadi buat kamu yang baru mulai bikin terrarium, aku saranin pakai tanaman ini. Nah, untuk mempercantik terrariumku, aku pakai moss hidup. Di samping itu, moss hidup juga berfungsi buat menjaga kelembapan terrarium kita. Dan satu hal yang menurutku paling penting adalah ranting. Jadi si cat eye gecko itu suka banget jalan-jalan di atas ranting kalau malam. Jadi usahakan kalian sediakan ranting buat terrarium kalian. Untuk serangga pengurainya aku pakai isopod dan springtail. Jadi mereka tuh punya job masing-masing. Isopod buat mengurai kotoran peliharaan kita, dan springtail buat makanin jamur yang ada di dasar terrarium. Jadi terrarium kita bakal bersih terus. Sama di sini aku punya hidroton. Nah, jadi hidroton ini buat diletakin di dasar terrarium. Di sini aku bakal bikin background terrarium juga. Jadi bahan-bahannya itu ada spray foam. Nih, buat kalian yang belum tahu spray foam itu apa, jadi spray foam itu adalah semprotan, jadi dia ngeluarin kayak busa. Nah, busa itu bisa membesar dan mengeras. Ini berfungsi banget buat ngebentuk background terrarium kita. Nah, sama ini ada lem silikon sealant. Aku saranin kalian pakai silikon sealant yang warna hitam. Jadi jangan pakai yang transparan ataupun putih. Karena sela-sela yang nggak nempel substrat itu bakal kelihatan putih. Kalau hitam dia bakal nggak terlalu kelihatan dan terrarium kita bakal lebih rapi. Oke guys, jadi kita mulai aja ya. Nah,
Pertama-tama itu kalau mau semprotin foam harus pakai kacamata dan sarung tangan. Jadi jangan lupa ya guys, pakai sarung tangan dan kacamata. Karena bahan yang akan kita pakai ini lumayan beracun, aku saranin kalian lakuin proses ini di luar rumah ya, atau enggak di ruangan yang sirkulasinya bagus. Buat awal-awal, aku coba buat nata benda yang bakal aku tempelin di background terrarium. Di sini aku pakai ranting kayu dan pot tanaman. Buat komposisinya bikin aja sesuka kalian. Mau lebih banyak ranting kayu juga bisa, kasih kulit kayu pun juga bisa. Pokoknya apa aja yang sesuai dengan konsep yang kalian mau. Nah, kalau udah selesai, kamu bisa langsung semprotin spray foamnya. Untuk penyemprotannya nggak usah terlalu depet, karena nanti si busanya bakal mengembang. Kalau udah disemprot semua, kamu bisa rapiin bagian yang menurutmu kurang rapi. Selanjutnya, kamu tinggal nunggu hasil spray foamnya kering dan keras. Kalau foamnya udah kering dan keras, kita bisa lanjutin ngikis permukaan foamnya. Di sini aku pakai cutter buat motong lapisan luarnya. Kalian bisa bentuk permukaannya seperti yang kalian inginkan. Oh iya, jangan lupa bolongin lagi bagian bawah pot yang ketutup foam. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Kalian bisa lihat, bentuknya sengaja aku ukir kayak batu. Lanjut ke pengeleman. Jadi di sini aku mulai ngelem permukaannya dengan silikon sealant. Jangan lupa pakai sarung tangan ya, karena kalian harus ngeratain permukaannya dengan tangan kalian.
Setelah semua bagian selesai kita lumurin lem, kita harus secepatnya tuang substrat yang kita inginkan ke seluruh permukaan foam sebelum lemnya kering. Di sini aku pakai kokopit untuk memberikan tekstur alami di background terrariumku. Jangan lupa ratain substratnya dengan tangan kalian ya. Lihat guys, berantakan banget. Menurutku ini parts paling susah. Bikin backgroundnya itu adalah parts paling susah. Aku saranin buat kalian harus ada yang bantu ya. Jangan kerjain sendiri karena ini emang berat banget. Nah, jadi di sini aku biarin semalaman biar lemnya kering. Dan langsung kuangkat besok paginya. By the way, sorry banget di sini aku baru aja bangun dan belum mandi. Setelah itu, aku langsung gosok permukaan backgroundnya pakai kuas, biar substrat yang nggak nempel bisa jatuh. Oke guys, jadi di sini aku udah kelar bikin background terrariumku. Bisa kalian lihat. Nah, gimana guys? Keren banget kan hasilnya? Buat selanjutnya aku bakal bikin sistem drainasenya. Nah, alat-alat yang dibutuhin buat bikin sistem drainasenya itu pipa paralon. Juga kalian butuh jaring nyamuk kayak gini. Dan yang paling penting adalah hidroton. Untuk pembuatan sistem drainasenya, aku mulai dengan pengukuran pipa paralon yang bakal aku pasang ke terrariumku ini. Setelah diukur, aku potong bagian yang udah aku tandain. Aku juga bikin lubang kecil di bagian bawah pipa. Kalau udah selesai, kita langsung bisa tempel pipanya ke permukaan dasar terrarium. Nah, pipa ini berfungsi sebagai akses kita buat ngeluarin air dari dasar terrarium. Aku juga udah siapin tutup pipa biar nggak ada benda asing yang bisa masuk ke dalam pipa. Kita isi deh layer paling bawahnya pakai hidroton. Nah, kalau hidrotonnya udah rata, aku bisa pasang jaring nyamuk di atas lapisan hidroton. Oh iya, ini jaring nyamuknya udah aku potong sesuai dengan ukuran terrariumku ya. Untuk bagian yang terkena pipa bisa kita bolongin pakai gunting. Yang penting, jangan terlalu gede bolongannya ya, biar nggak ada substrat yang bocor ke bawah. Lanjut, kita masukin arang kayu. Fungsi dari arang kayu ini yaitu sebagai rumah buat springtail nanti. Di sini aku campur juga bagian atasnya dengan forest bark.
Buat substrat utamanya, aku pakai beberapa campuran, yaitu kokopit, sphagnum moss, forest bark, daun kering, dan pasir malang. Kalau udah, kalian bisa aduk substratnya sampai benar-benar rata. Di sini aku semprot biar substratnya tetap lembab dan saling menempel. Aku juga kasih dekorasi batu di area pipa drainasenya. Nah, kita masuk ke tahap yang paling aku suka. Buat peletakan tanamannya bebas, sesuka kalian. Yang penting semua tanaman yang kita tanam di sini harus berada di area yang terjangkau oleh cahaya. Oh iya, jangan lupa buat kasih beberapa ranting tambahan buat cat gecko-nya ya. Aku juga taruh moss hidup di area substratnya biar nuansanya kelihatan lebih dingin. Lanjut, aku taruh water dish si cat gecko ke dalam terrarium. Setelah terrariumnya jadi, aku mulai masukin springtail ke dalam terrarium, biar mereka bisa berkembang biak dan hidup di dalamnya.
Selanjutnya, aku taruh isopod ke atas substrat terariumnya. Biasanya isopod bakal langsung ngumpet. Nah, dengan adanya serangga pengurai, aku harap sistem bioaktif di terarium ini bisa terbentuk. Di samping itu, serangga seperti isopod bisa jadi santapan yang lezat buat si gecko. Oke guys, akhirnya kelar juga terariumku ini. Aku sih seneng banget ya sama hasilnya. Moga aja tanamannya bisa survive juga di sini, sama Katy dan Jackie bisa nyaman tinggal di sini. Gak usah lama-lama, langsung kita masukin si Katy dan Jackie yuk. Oke guys, thank you banget yang udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kontenku ini, kalian bisa klik like, comment, dan subscribe buat yang belum subscribe. Aku Yogi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!